Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Hamdani dari Prodi Perbankan Syariah kelas D nomor absen 5. Di sini saya akan memaparkan review jurnal yang berjudul Pergolakan Pemikiran Tasawuf di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sekilas kondisi sosial politik Aceh abad ke-17 Masehi. Berdasarkan beberapa sumber informasi dari ahli sejarah, disepakati bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara atau Indonesia melalui dari daerah Aceh. Islam dibawa oleh para saudagar Arab atau Timur Tengah diperkirakan sudah mulai sejak awal pertumbuhan Islam, sebab para pedagang Arab itu sebelum Islam juga sudah menjalankan profesi demikian. Ketika Aceh hampir mengalami kehancuran, muncullah orang muda si perkasa alam menjadi penguasa kerajaan, yaitu Sultan Iskandar Muda tahun 1607. Pada masa Sultan inilah Aceh menampakkan kejayaannya lagi. Berdasarkan analisa sejarah, pada masa pemerintahan beliau diangkatlah sebagai mufti kerajaan Syekh Syamsuddin Sumantrani. Di samping ada 4 tokoh berikut menjadi mufti kerajaan masing-masing dari mereka berdakwah dan mengajarkan agama dengan jalan syariat formal dan juga dengan jalan tasawuf. Tampaknya suasana hidup lebih dengan pendekatan tasawuf dan sepertinya masyarakat cenderung untuk mempelajari agama lewat tasawuf. Perjalanan sejarah Nuruddin Ar-Raniri tersebut dalam sejarah. Nama lengkap tokoh inilah adalah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Ar-Raniri Asy-Syafi'i. Silsilah keturunan Ar-Raniri berasal dari India. Ia lahir sekitar pertengahan kedua abad 16 tahun 1580-an di Ranir, dekat Gujarat, India. Sebelum kembali ke India, ia menunaikan ibadah haji ke ziarah haji dan makam Nabi pada tahun 1621. Ketika menetap di Aceh, Ar-Raniri dikenal sebagai seorang ulama dan penulis yang produktif. Ia banyak menulis kitab-kitab dalam berbagai bidang ilmu agama seperti fikih, hadis, akidah, sejarah, mistik, filsafat, dan perbandingan agama. Salah satu ciri khas C. Ajaran syariat dan tasawuf. Ar-Raniri terkenal sebagai ulama besar dan produktif yang memegang peran penting dalam mengembangkan ajaran Islam di Aceh dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i. Ia banyak membantah dan mencela paham Hamzah Fansuri dan Samsuddin As-Sumantrani. Dalam ajaran tasawuf mengenai ajaran wujudiyah, Ar-Raniri menganggap sebagai paham yang menyimpang dari ajaran Islam. Ia menentang ajaran tentang kesatuan wujud antara Tuhan dengan makhluk serta perbedaan antara syariat dan hakikat. Menurut Ar-Raniri berbeda. Artinya perbedaan Tuhan dengan makhluk bukan saja dari segi syariat, tapi juga dari segi hakikat. Makanya ia menolak pandangan yang menyamakan Tuhan dengan makhluk dari segi hakikat. Ia mendukung pandangan para ulama yang menyatakan bahwa antara syariat dan hakikat mempunyai kaitan yang erat. D. Paham tentang wujud. Berkenaan dengan konsep wujud, menurut Ar-Raniri bahwa wujud itu esa adanya zat, yaitu Allah Ta'ala. Alam ini hanya masbar bagi hak Allah, yaitu tempat nyata hak Ta'ala. Alam ini umpamanya rupa yang kelihatannya di dalam antara wujud Ta'ala dengan alam berlainan pun tidak, bersatu pun tidak. Jadi Allah wujud hakiki, sedangkan alam wujud majasi. Perbedaan yang menonjol antara Ar-Raniri dengan Hamzah yaitu berkaitan dengan paham syariat yang diusung selain mengajarkan tasawuf. Menurut Ar-Raniri, syariat tidak diabaikan untuk menuju hakikat. Bagi Hamzah, konsepnya tentang wujud bahwa zat Allah dengan wujud
dengan wujud alam diesakan hukumnya, diibaratkan seperti cermin dan bayangan, rupanya ada tapi hakikatnya tiada karena alam tiada wujudnya sendiri. Sama halnya pendapat Hamzah dengan pandangan Ibnu Arabi bahwa wujud Allah dengan wujud alam sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, sebab alam tidak akan terwujud tanpa wujud Allah. Sedangkan Syamsuddin merumuskan dengan martabat 7 yang terinspirasi dari konsep Al-Burhan Puni, pencipta pemula dari sifat ilahiyah sampai terbentuk martabat alam yang bersifat materi. Pada dasarnya, isi rumusan yang tidak berbeda jauh dengan konsep Hamzah, hanya dibedakan dari penggunaan istilah serta posisi tingkatan. Rumusan tersebut yang dikritik Araniri dan dianggap penyimpangan akidah, yaitu menafikan hakikat makhluk, karena menurut Araniri makhluk tetap berhakikat seperti matahari dan cahaya yang masing-masing tetap punya hakikat. Jadi menurut Araniri, ajaran Hamzah, aliran wujudiyah dengan konsep imanentasi Tuhan, menggenaskan sebetulnya dari makhluk hanya hakikat Allah saja.